nasib Tenryubito. Iya, nasib Tenryubitonya seperti apa? Yang menarik. Jadi ketika awal masuk di flashback Egghead ya, ketika masuk awal flashback, gue lupa. Ya kayaknya flashback Egghead deh. Ketika adanya Sencarlos, pasti tahu lah Tenryubito Sencarlos ya. Iya. Siapa itu kan yang pengen jadiin Shirahoshi peliharaan tuh, yang dipukul Luffy di apa? Yang mau dianu Zoro kan. Di Sabaody ya. Iya, itu yang kan. mau ditebak. Pada saat itu kan adinya itu Carla yang cewek. Nah pada saat itu kan dia itu seakan-akan ingatannya kembali. Iya. Ingatannya kembali bahwa ada yang salah dengan dirinya gitu, karena masalah ini gitu, karena dia jadi Tenryubito. Nah dari situ juga kan muncul teori jika Im Sama itu menghapus ingatan dari Tenryubito itu sendiri. Apa jangan-jangan dulunya Tenryubito itu semua raja di dunia yang melawan iblis. Ketika kalah dipengaruhi oleh Im Sama. Itu kan sudah disepil ketika Im Sama memberikan kekuatan iblisnya kepada Harald. Harald kan merasa bahwa dirinya berubah, makanya dia menyuruh Loki untuk membunuhnya kan? Iya, ketika dipasang tato itu jangan-jangan ketika Im Sama kalah, kan di One Piece tuh ketika lu punya kekuatan, kemudian kekuatan lu berpengaruh ke orang seperti buah iblis. Nah, agar orang tersebut lepas dari pengaruh tersebut, dia harus memiliki haki kalau buah iblis kan. Nah, atau membunuh si pemilik kekuatan tersebut. Kalau misalkan memang Im Sama itu menghapus ingatan para Tenryubito, Im Sama kalah, otomatis Tenryubito itu bener lagi. Menurut gue itu raja-raja. Karena memang Tenryubito kan raja dari seluruh dunia ini. Ada keluarga Don Quixote yang menguasai Dressrosa, keturunan raja ya. yang di Alabasta, kan ya kayak sama kita lah gitu, kayak di sini, kayak sistem kerajaan tersebut. Dan karena memang seperti itu, menurut gua kan banyak sekali Tenryubito yang tobat kan, yang tidak terpengaruh oleh Im Sama ketika mereka tidak memilih tinggal di Marijoa. Ya salahnya seperti Rocinante lah, adanya Dovi. Dovi mah jahat memang terbentuk karena keadaan kalau Dovi itu. Jadi dia tuh udah akhir balik, tapi udah tahu kayak gitu. Kalau Rocinante kan belum, masih bocah banget, jadi dia cuma sedih. Kemudian ada Sabo sendiri gitu. Tidak semua Tenryubito seperti yang sadar kan Myousguard kan. Iya, Myousguard itu yang sadar ya. Iya, pada dasarnya kan mungkin Im Sama itu menghapus ingatan dari para Tenryubito di masa lalu, para leluhurnya lah gitu. Nah, kemudian sudah turun-temurun kan tidak usah dipengaruhi lagi karena ya strukturnya udah jadi. Sudah kebentuk ya, secara benar, secara kepribadian apa segala macam udah terbentuk ya. Ya mungkin ya kalau misalkan nanti Luffy kalau misalkan memang nanti setelah cerita tamat dunia One Piece itu jadi demokrasi, ya mungkin ya di penjara para Tenryubito ini gitu, karena kan ada sebuah sistem baru dan juga pasti penguasa baru dong. Iya, ibaratnya karena kalau ada pertanyaan mengapa sih Im Sama itu perlu Tenryubito, mengapa Tenryubito itu harus ada, sedangkan kan perannya nggak penting-penting amat. Mungkin itu supaya secara struktur ada ya, secara struktur organisasi itu emang harus ada meskipun ya nggak berguna gitu saya ibaratnya ya. Enggak, jadi kembali ke tujuannya Im Sama. Dia kan bahkan yang tahu Im Sama itu cuma Gorose. Gorose. Akai ini juga nggak tahu. Sengoku tidak tahu. Yang tahu kan Garp. Kenapa Garp tahu? Ya dia datang ke God Valley. Iya, dia yang nonjok ke Im Sama di angkatan laut itu cuma Garp yang tahu. Tahu sosok itu. Kalau misalkan Im Sama ngebunuh semua Tenryubito, kepercayaan dari berbagai negara tadi seperti asal dari keluarga Don Quixote dari Dressrosa nih. Wah, nggak ada nih pemimpin gua di Marijoa seperti itu menurut gua. Jadi untuk muka depannya saja perwakilan dari setiap negara ini ya, setiap kerajaan ya. Dan itu yang masih gua juga bingung ya, kenapa Im Sama ngelakuin hal tersebut gitu. Kalau menurut gue emang karena emang secara struktur emang harus ada sih. Ibaratnya kan kayak enggak, maksudnya kenapa dia tuh nggak pengen muncul eksistensinya ya? Kalau misalnya dia tujuan jadi raja dunia, masa cuma tinggal di dalam Pangea aja, nggak keluar nggak nikmatin hidup kan? Karena kalau menurut gue mah emang udah stuck ya, maksudnya stuck tuh mungkin kalau mau diekspos lebih banyak yaitu era ketika Im Sama menaklukkan Joy Boy. Itu kan era dimana dia pengen jadi penguasa setelah jadi raja dan tidak ada orang yang punya power yang cukup untuk menggulingkan dia. Ya dia udah stay, ibaratnya mau ngapain lagi kan, seperti itu. Ya sama kayak kita ibaratnya ini ya, kayak ngambil ya emang benar kalau di-compare sama Black Clover. Black Clover kan ibaratnya Lucifero gagal udah. Nah, kalau misal Lucifero itu berhasil ibaratnya menaklukkan dunia di Black Clover, dia jadi raja. Next move-nya apa? Ya udah diem aja jadi raja. Iya, tapi cuman kan kalau Lucifero kan tujuannya ada.
Apa Ya kan membawa iblis ke dunia dong. Iya. Ya kalau misalkan Im Sama, maksudnya gini, Im Sama tuh tujuannya pengen jadi raja dunia, secara tidak langsung dia sudah jadi raja dunia Iya. sekarang kan. Cuma kan dia udah jadi raja dunia, tapi dia tidak mengekspos diri. Iya. Jadi Im Sama itu orangnya tidak narsistik Iya, ya. tidak Gue narsistik. cuma pengen jadi raja dunia lah. Ya maksudnya nggak pengen disanjung, nggak pengen ketemu rakyat atau belusukan segala macam, nggak Iya. pengen bagi-bagi duit gitu. Nah, kalau konteksnya kebaikan masih jauh lah ya. Ya minimal Im Sama itu kan kalau dia iblis, ya logikanya Tenryu gitu aja. Gabut itu kan perburuan lokal. Gabut itu kan karena nggak ada kegiatan lagi kan. Nah, harusnya Im Sama kalau mau berbuat semena-mena itu kan punya power banget ya. Kayak misal lu hari ini gabut mau ngebantai kaum apa ya? Kan harusnya kan ada itu. Apa mungkin jangan-jangan ada. Apa tuh Lulusia? Bukan. Kenapa Im Sama ngerasukin Harald? Ketika dia lagi gabut, dia kan bisa ngambil alih tubuhnya Harald. Harald. Gue lagi gabut, masuk ke Harald. Jalan-jalan, ngebantai, segala macam. Ya kan gitu. Gue lagi gabut, Gunko lagi di mana nih? Lagi di Elbap, masukin tubuhnya Gunko. Gitu. Cara-cara ngilangin gabutnya. Makanya itu kan Im Sama adalah seorang villain yang tujuannya sudah tercapai kan? Gitu. Udah ibaratnya ya udah kan kita kan berpikir next move-nya apa gitu. Next pasti kan kalau misalkan pengen menjadi raja dunia ya semua dia yang ngatur dan dia juga pasti muncul dong sebagai raja tersebut gitu. Kenapa dia membiarkan tahta masih kosong dan juga segala macam gitu kan yang masih membingungkan. Iya, makanya secara cerita emang anehnya tuh kayak terlalu relate, terlalu kompleks itu ibaratnya kan. Dari One Piece itu sendiri. Karena kan ya penantang yang berani kan kayak Division, kayak Rocks ibaratnya kan. Dia berani terang-terangan deklarasi perang. Setelah itu kan udah nggak ada lagi. Dunia itu kan ya adem-adem ayem aja. Iya, dan kalau misalkan kita tahu sifat-sifat yang ditunjukkan oleh Sebek, kemudian dari leluhurnya sendiri Division itu sudah pasti ya, karena anaknya Sebek sendiri Kurohige gimana gitu. Iya. Dari situ kan banyak yang berpikir, tuh kalau misalkan dulu Sebek itu berhasil menggulingkan Im Sama, ya mungkin dunia One Piece itu bakal lebih parah kan gitu. Bisa jadi. Dan juga gara-gara Im Sama mengatur seperti ini ya gitu. Ya ada di bagian wilayah bumi mana yang masih ada perbudakan, kesengsaraan, kelaparan dan juga segala macam gitu. Ya sama kayak seperti kita gitu. Jadi Im Sama tuh menciptakan dunia yang terstruktur gitu, yang miskin-miskin, yang sejahtera-sejahtera, yang biasa aja gitu kan. Kan ibaratnya hebatnya cerita One Piece itu ya, kan villain, tetapi organisasinya itu Marine. Sedangkan Marine itu ya kayak ya mengamankan apa segala macem. Kalau emang dia bener villain harusnya ada di kubu bajak laut ya. Kayak misal nih villain, bos villainnya itu Im Sama. Ibaratnya villain kan memberi kekacauan kepada kehidupan kan. Kalau dia POV-nya itu nyatu sama bajak laut, ya bajak laut berbuat kecurangan, berbuat pembantaian segala macam, dan MC-nya itu ada di pihak Marine dan dia menegakkan keadilan. Nah, kalau kayak gitu, gimana Attack on Titan? Sama juga konfliknya. Villainnya kan menggerakkan kepolisian. Iya. Ya kan ketika Titan nyerang jangan katanya. Jangan udah yang udah terkena wilayah terkena itu nggak usah diamanin. Iya. Itu kan sama seperti Im Sama kan. Iya. Memiliki pasukan militer sendiri, mengatur agar mengatur seakan-akan dia tuh memiliki institusi keamanan yang benar gitu di sisi keadilan. Ya Attack on Titan juga begitu. Kayak tadi kan sampai sekarang juga kita tidak tahu kan villainnya Attack on Titan itu siapa. Dan ternyata kan Eren sendiri yang diplot MC ya. Ya harusnya kan kalau misalnya kita nonton dari awal ya Eren itu stay jadi manusia dan ngebantai semua Titan. Harusnya dia yang ngebantai manusia kan gitu. Ya kayak yang tadi gue bilang, karakter utama itu tidak harus protagonis utama. Iya betul. Kan udah ada contoh yang lain Eren. Iya. Attack on Titan sendiri ya. Itu jadi menurut gua kalau misalkan ya kan jadi sebelum bener-bener ngikutin One Piece banget, gua kan ngikutinnya Attack on Titan dulu yang bener-bener maraton sampai selesai, karena ya kita tahu lah anime seasonan cepet, maraton seminggu aja udah beres gitu kan. Setelah ngikutin One Piece ini lebih besar dari Attack on Titan, konflik, masalahnya dan juga segala macam. Attack on Titan itu walaupun ya kalian ngomong bisa ditebak kayak karena udah tamat. Coba waktu masih ngikutin baru season 2 nggak bisa ketebak loh twistnya gimana. Apalagi flashbacknya itu membingungkan ya kalau untuk Attack on Titan. Apalagi kan di final seasonnya itu kalau yang nggak nyampe ini cerita apa sih jelek banget gitu kan nggak jelas. Karena konfliknya ideologis
ideologi kalau di Attack on Titan ya, mungkin sama juga ya. Iya, di kayaknya. One Piece juga ideologi. Ya makanya kan kalau misalkan memang Luffy reinkarnasi Joy Boy ya gitu. Iya. Apa yang ditunjukkan oleh Luffy kan dia pengen senang-senang tapi dia tuh bodoh amat. Gitu. Jadi kayak misalkan Wano itu udah bebas. Dia udah senang gitu dan juga bodoh amat. Iya. Belum tentu kan ketika Wano dia bebaskan dari Kaido, Wano itu masih sejahtera ibaratnya kan. Kalau misalkan kan lebih struktur. Kalau misalkan sebuah kehidupan itu harus ada orang kaya, harus ada orang menengah, harus ada orang miskin karena harus gitu kan. Iya, emang harus, betul. Dan sedangkan Luffy juga kan tidak bisa menjamin bahwa ketika dia jadi Raja Bajak Laut semua kehidupan harus baik-baik saja. Karena kan memang kehidupan pasti ada yang jahat, ibaratnya kan. Jadi, gue juga berpikir kayaknya, ketika One Piece itu tamat, pasti rasanya kalau kalian nonton film ya, Kingdom of Heaven itu salah satu film kolosal paling keren. Kingdom of Heaven itu Raja Baldwin IV ya, konfliknya sama Salahuddin kan pada saat itu di Yerusalem. Itu cerita yang benar-benar masterpiece banget menurut gue karena perang salib kan. Di akhir filmnya itu hampir 4 jam. Di akhir filmnya ada kata-kata yang keren. Apa itu? Kan itu kan seakan-akan nih si Salahuddin itu menyerang pemimpin dari yang menyinggahi Yerusalem. Itu kan perebutan Yerusalem kan gitu. Nah, kita tahu kan kalau ketebak kalau misalkan Salahuddin yang menang berarti Yerusalem ini dikuasai oleh Salahuddin. Kalau Salahuddin kalah, ya berarti tetap stay nih Baldwin nih, keluarga Baldwin nih. Tapi kan setelah sampai ceritanya berakhir, perang itu kan tidak selesai. Dan di akhir kredit filmnya dituliskan, bahkan 100 ke depan konflik ini tidak ada usainya atau tidak selesai. Di One Piece juga seperti itu nanti. Iya, betul. Jadi kita tuh kita juga harus realistis gitu bahwa konflik sampai kapanpun tidak akan selesai. Penderitaan, perbudakan, kelaparan itu tidak akan selesai. Buktinya kita juga korban kelaparan kan. Iya, gitu. betul. Di dunia yang katanya negaranya sudah merdeka kan seperti itu. Iya, gitu. betul. Iya sih ya ibaratnya ya lagi-lagi seperti statement awal gue tadi, ibaratnya ini cuman pergantian kekuasaan doang, siapa yang akan nanti memimpin beberapa dekade ke depan apa segala macam. Iya, bener kayaknya benar-benar ini tuh memang perbedaan ideologi aja dari Joy Boy dan juga dari Im Samanya sendiri gitu. Jadi kan Joy Boy misalkan demokrasi, otomatis si Im komunis kan. Iya, bisa jadi ya betul ya. Joy Boy orang demokrasi menganggap komunis itu salah ya. Banyak salahnya. Demokrasi adalah ideologi yang paling benar, tapi tidak ideologi yang paling bagus, tapi tidak gue lupa anjir kata-katanya. Jadi kan demokrasi itu adalah ideologi yang bagus, tapi tidak benar gitu. Maksudnya tidak benar, ada minusnya juga. Iya, masing-masing ada plus minusnya. Orang-orang yang memiliki ideologi demokrasi kan berpikir ideologi itu lebih baik tapi belum tentu benar gitu. Iya, betul. Sama kayak komunis, tapi kan prinsipnya komunis. Ya kan komunis itu lebih baik. Iya, sama rata. Lebih baik dari demokrasi, tapi tidak benar juga kan gitu. Masing-masing ideologi ada plus minusnya. Cuman kan ibaratnya ego dari yang punya ideologi sendiri, ibaratnya egonya demokrasi pengen demokrasi karena ngerasa dia yang benar. Sama juga di egonya komunis misal ya, ibaratnya komunis juga kan merasa dia yang paling benar. Jadi ibaratnya berharap bahwa dunia ini ikut ke ideologi yang dia harapkan. Betul. Dan ketika memang kalau memang seperti itu ternyata Im Sama itu memiliki ideologi sendiri, Joy Boy memiliki ideologi sendiri, dan itu kan ternyata kan yang menang Im Sama sampai sekarang. Dan sekarang pihak demokrasi memiliki jawara baru yaitu Luffy sebagai Nika. Perang lagi nih. Terus kalah Im Sama. Nah, kan demokrasi yang menang. Tapi menurut gua ideologi Im Sama itu pasti akan ada yang meneruskan gitu. Karena seperti tadi, ketika konflik satu selesai, konflik ini tuh belum benar-benar selesai dan pasti akan ada lagi. Betul. Kan sudah kalau kita nonton film-film yang plotnya sangat panjang sekali seperti Game of Thrones, kita berpikir ketika Daenerys Targaryen itu kalah, orang-orang itu akan menerima Jon Snow. Tapi ketika Jon Snow membunuh Daenerys, dia dibunuh kan. Dan ketika Westeros Westeros itu ingin bersatu, tapi kan Sansa sebagai penerusnya keluarga itu kan menolak. Dia pengen tetap kayak dulu gitu. Mungkin seperti itu gitu. Maksudnya selalu ada. Maksudnya kan tidak ada yang benar-benar menyatu gitu. Dan pasti akan seperti itu ya kalau pengen memahami dunia One Piece kayak dunia kita aja. Iya, banyak jadi apa segala macam. Jadi tidak template dengan anime lain gitu yang villain tuh benar-benar disorot
villain dan juga tujuannya tuh harus Ibaratnya ya tujuan MC itu jelas mau apa, terus villainnya tuh harus dikalahin gitu kan. Kalau itu kan cerita yang simple ya. Iya, simple. Cerita simple itu kita tahu tujuan villainnya, tujuannya digagalkan, udah cerita selesai. Betul. One Piece, kalau kalian nonton Kingdom of Heaven gitu. Nah, di awal film gue tuh yang menang ini siapa? Pihak Yerusalem, pihak Salib atau pihaknya Salahuddin gitu. Dan ternyata pas filmnya selesai, ketika perang itu dimenangkan oleh Salahuddin karena pasukan Salib itu terhimpit ya. Di akhir filmnya kan cerita raja siapa tuh? Raja Inggris kan penerusnya yang terkenal dengan sebutan The Lion. Lion King Richard. Oh, ya berarti King Richard lah. Lion King Richard. Lion. Setelah film itu selesai, baru King Richard dari Inggris datang dan konflik pun berlanjut. Dan makanya setelah film selesai dituliskan kan, bahkan untuk 100 tahun ke depan konflik ini tidak pernah selesai katanya. Seperti itu One Piece, nanti endingnya seperti itu. Jangan harap di One Piece setelah Luffy itu benar-benar bisa mengalahkan Im Sama dan juga Kurohige kalah gitu. Kemudian nanti itu tidak ada Hachinosu, pasti ada. Itu. Jadi tidak ada kelaparan, tetap ada ibaratnya kan. Cuma tidak ada sosok tiran doang. Maksudnya kan. Kalau misalkan tadi kan anehnya tujuan si villain ini apa ya? Ya nanti fans One Piece itu kebingungan kayak fansnya Attack on Titan. Itu cuma ideologi dari sang villain dan juga yang dianggap villain dan juga yang dianggap sebagai pemeran utama gitu. Betul. Gue jadi penasaran kan ibaratnya di eranya Joy Boy itu seperti apa ya gitu kan. Apakah di era Joy Boy juga adem ayem? Apakah di era Joy Boy juga ada konflik apa segala macam? Nah, sebenarnya yang memulai itu Joy Boy. Kenapa deh? Kalau Joy Boy nggak memutuskan untuk berlayar ke lautan, konflik itu tidak pernah ada. Itu Joy Boy kan yang tadinya dia itu cuma anak yang hidup di sebuah pulau yang maju sekali yang disebut sebagai kerajaan kuno. Dia berpikir secara secara anak pang. Gue pengen tahu lah di luar itu seperti apa. Gitu. Waduh ternyata tidak seperti di pulau gua di sini. Tidak seperti masalahnya apa. Kemudian muncul jiwa pahlawan, makanya timbullah konflik. Kalau misalnya Joy Boy itu memutuskan nggak berlayar, ya dunia itu biasa-biasa aja. Ya mungkin ya kayak ketika Luffy tidak ada ya perbudakan masih ada, penjual beli manusia masih ada. Gitu. Betul, masih ada. Nah, iya benar. Kalau Joy Boy itu dari kaum raksasa juga ya? Kalau Joy Boy itu kan memang kalau Joy Boy itu ketika di flashbacknya Emmet, dia itu seperti ukurannya manusia normal ya, bukan seperti raksasa. Dan diceritakan kan Joy Boy itu adalah bajak laut pertama dan dia hidup di sebuah kerajaan yang sekarang bilang kan kerajaan kuno. Joy Boy itu dari kerajaan kuno gitu. Makanya gue baru ingat bangsa raksasa yang kita maksud dari tadi, Sen. Siapa tuh? Bangsa Tartaria. Ini malah ingat siapa? Lunarian. Ya kan Tartaria. Iya, eksistensinya Lunarian kan kayak sama lah kayak Tartaria karena bangsa Tartaria ini kan dia lebih unggul, tapi kan tidak merasa menindas manusia, tapi kita nggak tahu juga ya, siapa tahu Tartarian menindas manusia sehingga manusia itu berkumpul di setiap golongan ada oknum. Ada oknum. kayak di masa sejarah yang belum terungkap itu kan bangsa Tartarian ini karena fisiknya juga dia raksasa ya, sedangkan dia punya teknologi yang maju, ya mungkin ada konflik yang kita nggak tahu sehingga bangsa Tartarian itu kan dimusnahkan. Nah, yang bikin penasaran, bangsa Tartaria kan unggul dari segala hal. Teknologi terutama. Kok bisa dilengsarkan ya? Kok bisa dimusnahkan kan? Ya gitu tadi. Itu kan aneh juga. Supaya kehidupan ini tetap berjalan seperti cerita Nikola Tesla gitu. Jika kan Thomas Alva Edison juga ketika menemukan lampu, ternyata lampu itu bisa nyala 100 tahun kan tanpa perlu listrik. Betul. Kan gitu. Ya dari pihak elit global kalau sekarang aja. Elit global kan tidak mau semua orang itu gratis, semua harus dibeli karena ekonomi harus berputar. Gitu. Nah, berarti kalau kita ngambil misal Im Sama itu elit global, ya itu termasuk yang realistis ya. Betul. Ya kehidupan itu harus terjadi. Keluar lah. Itu relate banget sama One Piece bahwa dari absent file keluar aja udah tahu ya Im Sama ini seperti apa. Benar. Gitu sih kan. Seperti apa. Ibaratnya konflik yang emang kehidupannya seperti itu.